Oke, jadi saya share screen dulu. Oke, jadi materi hari ini yaitu mengenai data manajemen. Sebenarnya data manajemen itu kaitannya sama CRUD yang minggu lalu ya. Jadi bagaimana cara kita untuk mengelola data-data yang ada di database. Nah, minggu ini sebenarnya lebih fokusnya ke manajemen user. Kalau yang waktu autentikasi loginnya ya, usernya masih satu jenis ya, tidak dibedakan. Jadi semua yang login dia bisa langsung masuk dengan halaman yang sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Tetapi di minggu ini nanti kita akan menambahkan suatu role. Jadi ada user yang sebagai user biasa ya, atau kalau di sini perannya sebagai user saja. Nanti kalau user itu bisa melihat halaman home, kemudian about, dan lain-lain. Sedangkan kalau yang bagian admin ya, dia bisa membuka kelola data yang kemarin. Jadi kemarin kan kita membuat CRUD untuk halaman, untuk tabel artikel ya. Jadi nanti yang bisa membuka halaman tersebut hanyalah admin. Jadi yang user, dia cuma bisa lihat artikel, kemudian baca artikel, ya nggak bisa mengubah data. Nah, sampai sini bisa dibayangkan ya nanti kita gimana? Harus bikin yang kayak gimana? Bisa dibayangkan? Halo? Udah makan? Bisa. Udah makan belum nih? Kok makanya lemes nih? Jam tidur siang ya ini ya emang ya. Oke, jadi nanti ya di saya belum nyalakan. Jadi kemarin kalau misalkan kita buka yang halaman di tabel user yang kita miliki, itu kan hanya ada nama, kemudian email, password, kemudian secara otomatis dia akan menambahkan create add, update add, dan lain-lain seperti itu ya. Tetapi belum ada role yang menentukan dia itu admin atau user. Jadi nanti pertama kali yang akan kita lakukan adalah memodifikasi tabel tersebut agar tabel tersebut ada atribut baru yang namanya role. Nah, jadi akan kita tambahkan satu atribut baru. Nah, cara menambahkannya bagaimana? Ini sebenarnya saya sudah menjalankan ya. Jadi kita menambahkannya, sebenarnya kalian bisa kan langsung dari PHP MyAdmin di sini tambah atribut seperti itu. Tapi di sini kita nggak akan pakai langsung di sini ya. Nah, ini roles-nya yang ada di sini. Kita akan menggunakan migration seperti sebelumnya. Masih ada yang ingat migration itu apa? Halo. Membuat tabel di database, Bu. Ya, jadi migration itu hubungannya sama tabel di database. Bisa membuat, bisa modifikasi, menghapus juga sebenarnya bisa. Jadi yang ada hubungannya sama tabel di database, kita bisa melakukan melalui migrasi. Jadi pertama ya nanti kalian menjalankan fungsi ini PHP artisan make migration. Karena kita mau memodifikasi tabel user, ini saya kasih nama modif tabel user. Kalau kalian mau menggunakan nama lain silakan. Nah, setelah dijalankan nanti akan dibuat suatu data ya, data yang namanya migration, file baru, file migration, yang namanya modif table user. Jadi nanti bisa kalian lihat di ini ya, di database migration, nanti akan keluar seperti ini. Jadi nanti tanggalnya akan menyesuaikan dari tanggal kalian membuat migrationnya ya. Karena tadi saya kasih nama modif tabel user, jadi otomatis di sini namanya modif tabel user. Nah, setelah itu di function up-nya karena kita tadi mau menambahkan suatu atribut ya. Jadi di sini kita definisikan atribut apa sih yang akan kita tambah ya. Jadi tadi kita mau menambahkan atribut roles ya. Jadi roles ini nama atributnya. Nanti pasti yang akan keluar di sini ya roles pakai S ya. Karena saya di sini nulisnya pakai S, kemudian bentuknya string. Jadi setelah diubah seperti ini, nah, di bagian sini ya, sama di sini juga dikasih, oke.
sama daunnya. Oke, kalau sudah selesai kita bisa jalankan PHP Artisan Migrate. Nah, nanti dia akan menjalankan migrasi yang belum pernah dijalankan sebelumnya. Salah satunya ya migration motif tabel user ini. Setelah dijalankan, maka otomatis atribut roles akan bertambah di sini ya. Jadi kalian nggak usah mengubah dari PHP My Admin, nanti otomatis akan bertambah roles ini. Nah, karena kemarin kita belum belum menambahkan ini, jadi bisa untuk user yang sebelumnya belum ada, roles-nya bisa kalian edit sendiri ya, diganti roles-nya diisi jadi user. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke ya, masih dengarkan ya? Masih, Bu. Ya. Masih Bu, musik. Oke, jadi selanjutnya tadi setelah menambahkan atribut role ya, sekarang kita akan menambahkan admin karena yang kemarin kan usernya kita anggap user biasa. Nah, sekarang kita akan menambahkan admin. Nah, admin ini kita tambahkannya nyoba juga lewat Laravelnya langsung ya. Masih ingat kemarin menambah data bisa pakai apa? Seeder ya. Seeder kemarin bisa untuk menambahkan data yang kita definisikan atau yang kita inginkan, bisa juga untuk menambah data yang random ya, masih ingat ya. Kalau random berarti pakai factory. Nah, kalau ini karena saya mau menambahkan sesuai yang saya inginkan, berarti saya langsung nge-setting sendiri di seedernya. Pertama kali yang harus kita jalankan nanti adalah PHP Artisan Make Seeder, kemudian nama seedernya. Karena ini saya mau menambahkan tabel data administrator, maka saya tuliskan nama seedernya administrator seeder. Nah, jadi nanti kalian ya seperti biasa ya ketik di sini ya PHP lain-lain seperti itu ya. Oke, selanjutnya seedernya setelah dibuat ya, nanti kita bisa buka seedernya. Kalau seeder letaknya di sheet sini ya, administrator seeder nanti. Jadi setelah kalian menjalankan PHP Artisan Seeder tadi akan keluar yang ini. Nah, di sini cara menambahkannya seperti ini ya. Kita mau menambahkan data admin. Nah, itu di sini saya kasih nama admin, terserah sebenarnya kalian mau kasih nama A, X, B, C dan lain-lain boleh terserah. Kemudian di sini new app user, berarti kita menambahkan suatu data ya berdasarkan model yang ada, yaitu modelnya namanya user atau tabel users yang ada di database ini. Kemudian nah, ini tadi sudah saya definisikan ya di sini ya. Namanya administrator, email, dan lain-lain seperti ini. Administrator, email. Nah, untuk password, karena password itu kan harusnya kan aman ya, disimpannya nggak apa adanya. Untuk menyimpan agar terenkripsi ya, kita pakai seperti ini. Dash, make, kemudian baru nama passwordnya, baru passwordnya. Nanti akan tersimpan sudah di enkripsi oleh Laravel. Dan yang jangan lupa ditambahkan yaitu rules-nya. Karena ini mau admin, berarti kita namakan administrator seperti ini. Oke, kalau sudah kita save ya, save ini jadi nanti disimpan ke database. Oke, nah kalau sudah berarti setelah kita bikin seeder, kita jalankan seedernya. Jalankan seeder. Kayak gini. PHP Artisan DBC plus administrator seeder sesuai dengan nama seedernya tadi. Kalau sudah, maka nanti akan otomatis ditambahkan satu data baru ini ya, administrator, dan passwordnya juga sudah pasti terenkripsi seperti ini. Dan roles-nya adalah administrator. Oke, jadi seperti itu cara menambahkan administrator. Nah, ini ada tambahan sedikit ya. Bisa jadi kalau yang kemarin ya, kalau misalkan kalian buka manage, langsung di sini ya, localhost. Misalkan kalian localhost dot gini ya, dot. Bisa jadi waktu yang kemarin itu walaupun belum login, dia itu bisa kebuka.
Caranya biar dia tidak terbuka waktu belum login. Nah, nanti kalian tambahkan construct ini di setiap controllernya, baik di controller about, controller artikel, dan controller yang lain yang kalian butuhkan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang masih dibingungkan? Sampai menambahkan data administrator. Belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke. Kalau sudah, berarti tadi sudah kita tambahkan data admin ya dengan close-nya administrator. Nah, kemudian kemudian setelah selesai tadi ada di Laravel itu yang namanya get authorization ya. Mekanisme untuk memastikan pengguna diberi otorisasi untuk melakukan tindakan pada sumber daya atau resource tertentu. Nah, sebagai contoh ya, tadi yang kelola kan inginnya kita yang bagian kelola pinginnya itu yang bisa buka cuma admin, bukan user biasa. Makanya kita definisikan di sini, nanti kita membuat gate. Jadi gate itu kan gerbang ya. Kalau dia bukan admin, nah nanti dibuat seperti itu. Jadi dari sini ya, admin itu ada jadinya. Kalau dia bukan admin, berarti dia tidak bisa melewati gate atau gerbang ini. Jadi gate atau gerbang ini cuma bisa dilewati oleh admin. Nanti kita juga bisa menambahkan yang lain. Misalkan untuk home, yang bisa buka cuma user, admin nggak bisa membuka. Berarti nanti kita menambahkan gate juga ya. Gate misalkan halaman home gitu ya. Adminnya berarti nggak bisa masuk, yang bisa masuk user. Jadi ketika user role-nya adalah user, maka dia boleh melewati gerbang tersebut atau gate tersebut. Nah, gitu. Jadi intinya gate seperti itu, dia sebagai gerbang untuk mengecek apakah memang role tersebut atau mungkin bisa juga bukan role ya, misalkan user name tersebut juga bisa user tertentu itu memiliki otoritas untuk melakukan sesuatu. Bentar ya, anak saya angkat ini. Oke, jadi kayak gitu, kita pertama membuat gate dulu untuk mengatur tadi ya. Nah, untuk membuat gate kita harus mendefinisikannya dulu. Bagaimana mendefinisikannya? Nah, seperti ini caranya. Define, kemudian nama gate-nya ya. Kemudian di sini kita cek usernya, dia itu roles-nya apa. Kalau roles-nya admin berarti dia boleh melewati gate manage article. Maksudnya itu seperti itu. Untuk meletakkan gate definition-nya ini kita letakkan di sini ya. Out service provider, di app provider out service provider, kita buka di sini app provider out service provider. Di sini kita definisikan gate-nya, jadi tinggal kita tambahkan di situ. Oke, kalau sudah selesai kemudian kita bisa mendefinisikan ya di tempat mana sih harus ngecek gate-nya. Jadi kan bisa jadi nggak di semua tempat kita cek apakah dia itu memenuhi untuk masuk ke gate tadi. Kayak gitu. Jadi misalkan ini itu untuk manage artikel ya, untuk kelola tadi. Untuk kelola tadi kan berarti yang boleh masuk ke situ cuma administrator. Untuk mengelola data itu kan lebih mudahnya semua pengelolaan fungsinya itu ada di mana? Untuk mengelola data yang function untuk CRUD itu ada di mana? Letaknya di sini. Halo? Di controller, Bu. Oke ya, di controller ya. Nah, jadi kita bisa meletakkan gate-nya itu di controller. Jadi ketika ada gate di controller tersebut, jadi ketika kita ingin menjalankan controllernya, kita cek dulu orang itu memiliki otorisasi atau tidak. Mudahnya seperti itu. Jadi karena semua fungsi yang ada di artikel controller ini digunakan untuk mengelola data ya, jadi langsung aja kita taruh di construct. Seperti ini.
Nanti ini ada contohnya ya caranya this middleware dan lain-lain. Misalkan yang mau saya batasi itu nggak semua function, cuma function untuk tambah saja. Berarti di function tambah misalnya yang create data ini baru saya letakkan middleware untuk ngecek git-nya. Kalau misalkan mau di delete saja, yang nggak boleh yang harus admin, berarti di function delete saja juga bisa saya tambahkan untuk pengecekan git-nya. Jadi git ini bisa kita letakkan di mana-mana, baik di controller, kemudian di view juga bisa. Nah, jadi pengecekan git itu bisa di mana-mana. Nah, ini kenapa di-construct, karena semua functionnya itu nggak boleh dijalankan kalau dia bukan admin, ya. Itu ya, jadi itulah alasan kenapa taruh di construct. Ketika dia nggak boleh dijalankan semua, berarti langsung aja taruh construct. Tapi ketika yang nggak boleh dijalankan hanya salah satu, berarti ditaruh di salah satu function tersebut. Nggak usah ditaruh di construct. Sampai sini sudah bingung? Halo? Sudah, Bu. Sudah bingung? Sudah bingung apa sudah mengerti? Sudah bisa membayangkan? Di tengah-tengah, Bu. Apa di tengah-tengah? Ada lagi yang lain? Itu, Bu. Saya mau tanya tadi. Iya. Yang kita di construct tadi perlu dipanggil di root. Di root-nya. Nggak usah. Jadi git tadi itu tidak usah diletakkan di root ya, karena biasanya root kan langsung manggil controller tertentu. Jadi kita cukup meletakkan di controllernya saja, nggak usah diletakkan di root-nya. Karena otomatis kalau root tersebut memanggil controller ya sudah di controller sudah cukup, nggak usah double controller dan di root. Ya, Bu. Ya, jadi seperti itu. Oke, kemudian, nah ini tadi contohnya ketika fungsi-fungsi yang ada di artikel tadi hanya boleh diakses oleh admin. Nah, tadi kan ini cuma di controllernya. Bagaimana kalau misalkan menunya yang untuk kelola itu nggak ditampilkan pada saat user login, ditampilkannya pada saat admin login saja. Nah, itu juga bisa. Jadi di sini kita ngecek ya. Nah, kita bisa dapat menyembunyikan menu kelola jika role-nya adalah user atau bukan administrator. Cara menyembunyikannya itu kita bisa menggunakan can, pakai statement can seperti ini, kemudian nama git-nya. Jadi tadi nama git-nya adalah manage article dan diakhiri dengan can seperti ini. Nah, nanti akan saya contohkan ya cara menjalankannya. Kemudian, nah kita juga ingin waktu admin yang login itu home sama about itu nggak ada. Jadi waktu admin login itu langsung aja keluarnya hanya kelola. Jadi kita juga berarti harus mendefinisikan git baru ya untuk melihat apakah dia itu user atau bukan. Kalau dia user berarti dia nanti boleh membuka menu home dan menu about. Nah, caranya seperti ini, define user display. Ini terserah kalian mau ngasih nama apa. Kemudian kita cek roles-nya adalah user. Kemudian di sini kita pakai sama ya seperti tadi, can dan can untuk ngecek gate-nya. Kalau gate-nya terpenuhi berarti dia akan ditampilkan. Kalau gate-nya tidak terpenuhi akan disembunyikan. Nanti silahkan kalian coba. Di sini step by step-nya sudah lumayan lengkap. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, biasanya kalau kita login, kemarin kan keluarnya langsung home, ya kan? Nah, padahal nanti waktu admin login, itu kan home-nya kan hilang. Jadi waktu admin login harusnya yang keluar dulu adalah halaman apa? Kelola. Kelola ya.
kelola karena tadi home sama about-nya dihapus. Jadi waktu admin login yang pertama keluar harusnya adalah halaman kelola. Jadi kita bisa mendefinisikan setelah login itu yang akan terbuka itu yang mana. Nah, nanti untuk menambahkannya ya kita ubah di login controller. Jadi di sini login controller itu letaknya di dalam folder out ini. Login controller. Nah, ini ada sebenarnya bawaan dari Laravel ini seperti ini, protected redirect to home. Jadi semua yang setelah login di redirect atau dikirimkan ke halaman home. Nah, untuk mengubah yang tadi kita tambahkan function seperti ini. Redirect to-nya kita set sendiri. Caranya seperti ini ya. Ketika dia administrator, maka yang akan dibuka adalah manage. Nah, manage ini berarti kita lihatnya di bagian root ya. Nah, di root sini ya kan, cara membuka halaman kelola kan pakai manage, berarti kita langsung tuliskan manage. Kemudian, kalau misalkan kalau misalkan dia user, maka yang akan terbuka adalah home. Jadi seperti ini. Oke, jadi coba saya jalankan dulu ya. Jadi nanti ketika kalian sudah menjalankan semua step sampai yang bagian get authorization, harusnya project kalian nanti akan seperti ini. Jadi pertama kita buka localhost 8000, harusnya masuk dulu. Oh, ini sebelum saya upload ya. Harusnya masuk dulu ke halaman login ya, kalau localhost 8000. Kemudian ketika saya masukkan, ini Bilda Imama ini adalah user biasa, bukan admin, maka nanti dia akan terbuka seperti ini. Ada home dan about saja. Yang kelola tadi sudah hilang karena sudah kita sembunyikan ya di can sama ncan tadi, serta kita batasi juga di controllernya. Ya, di controllernya tadi sudah kita batasi dengan git, kemudian di menunya juga sudah kita batasi. Jadi nanti akan seperti ini. Ketika admin ya, sekarang kita coba ketika admin yang masuk, maka yang keluar hanyalah halaman kelola seperti ini. Home sama about-nya tadi akan hilang. Jadi nanti harusnya seperti ini. Administrator hanya mengelola data, sedangkan user yang biasa tadi hanya bisa melihat datanya saja. Sampai sini bisa dibayangkan? Sudah bisa cukup dipahami ya? Oke. Oke, jadi sebenarnya seperti itu saja. Nah, sekarang ada tambahan sedikit ya. Seharusnya yang bisa registrasi di sini ya, di sini kan ada register kan. Biasanya yang register itu pengguna atau admin atau dua-duanya. Kalau misalnya kalian lihat suatu halaman web biasanya. Halo, tadi ada yang jawab ya kayaknya. Siapa lagi? Irfan ya, iya. Biasanya yang bisa register itu kan hanya user ya kan. Admin kan biasanya registernya ya lewat halaman tertentu, halaman di dalam. Jadi nanti di sini kita setting waktu saya menambahkan register di sini, langsung kita set rule-nya adalah apa? User ya. Oke, jadi nanti akan kita set seperti itu. Caranya pertama ya, tadi yang sebelumnya kan nggak ada rules kan, jadi kita harus menambahkan rules dulu karena rules nanti akan diisi dengan masuk value-nya adalah user. Jadi di sini kita tambahkan dulu di user sini ya. Kemarin itu isinya cuma name, email, password karena yang kita masukkan nilainya hanyalah name, email, password. Sekarang kita juga ingin memasukkan nilai roles.
maka di sini kita tambahkan roles ini. Bawahnya. Kemudian fungsi create di register controller juga kita ubah. Nah, kemarin waktu di register controller ini bawaannya dari Bootstrap out ya. Bawaannya adalah dia memasukkan name, email, dan password. Padahal kita membutuhkan menambahkan role ya. Jadi untuk menambahkan role kita nggak usah menambahkan form di sini, nggak usah menambahkan input di sini sebagai user, itu nggak usah karena sudah pasti yang register di sini adalah user, sehingga nilai roles-nya bisa langsung kita set di sini. Jadi roles sama dengan user, otomatis nanti akan tersimpan di database yang telah register tersebut, roles-nya adalah user. Udah, kalau sudah seperti itu cukup, udah bisa kita jalankan. Jadi nanti kita coba ya di ini ya. Misalkan ini Irfan, ini nama ya. Namanya misalkan seperti ini. Kemudian passwordnya nah, ketika kita nyoba register, nah, otomatis dia masuk ke bagian yang user ya, nggak keluar halaman kelola. Ya kan, kalau keluarnya home sama upload kan berarti dia adalah user biasa. Nah, nanti waktu kita lihat di database, nah akan pertama seperti ini di depan, kemudian di sini otomatis sudah menjadi user. Seperti itu. Jadi untuk hari ini materinya seperti itu ya, menambahkan roles-nya user ataupun admin, dan mengelola atau membuat otorisasi untuk beberapa halaman, bahwa halaman tersebut hanya bisa diakses oleh role tertentu. Kalau user, kalau role-nya user hanya bisa mengakses home sama about ya. Kalau role-nya admin, dia hanya bisa mengakses halaman kelola. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ini? Mana? Sudah cukup paham? Berarti yang register tadi otomatis